Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, kaifa halukum? Sehat ya semuanya, insyaallah. Teman Mara sekalian, Anda berbahagia karena Anda selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kita bersilaturahim pun, Anda dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan selalu ceria. Anda bersama acara Cakrawala Islam dari 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari dari Jalan Dipati Ukur, nomor 5, Bandung. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dan kondisi Anda sekalian fresh ya. Fresh, semangat, ceria, bahagia. Kenapa tidak demikian? Karena 2 hari sih Anda beristirahat, mungkin punya me time, mempunyai katakan saja family time. Pokoknya mah semuanya senang, sehat. Mudah-mudahan sekarang semangat ya. Jangan mengatakan saya mah benci ya hari Senin mesti beraktivitas lagi. Teleni yakin Anda tidak demikian. Biar silaturahim kita lebih barokah, mari kita awali dulu dengan doa ya. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa antal manan. Badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarukal munkarat wa hubal masakin. Antagfirolana wa tarhamana. Idza aradta fitnata qaumin fatawafana ghairu maftun. Nas'aluka hubaka wa hubba ma yuhibuka wa hubba amalin ma yuqarribu ila hubika. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman Mara dan Anda pemirsa Mara TV, dengan doa tadi Teleni memohon pada Allah biar pekan ini dapat kita isi dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memaafkan kita dan menyayangi kita, dan kita pun menyayangi sesama kita ya, terutama kaum du'afa. Nah, itu kenapa doa tadi sih yang dibaca gitu. Dan biar kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Setuju Anda ya? Mudah-mudahan. Teman Mara, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan asma Allah yang sangat indah, yaitu tentang Allah yang memiliki asma Zulfadl, yang artinya maha pemilik keutamaan. Kadang-kadang fadlan atau juga itu diterjemahkan dengan karunia, keutamaan ya, sehingga banyak orang tua yang memberikan nama kepada anaknya, misalnya Fadli, Fadlan, Fadil, Fadila gitu ya. Itu artinya keutamaan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman nih dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 105 dan juga ayat surat An-Nisa ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawadul ladina kafaru min ahlil kitabi ya, walal musyrikina ayunazzala alaikum min khairim
mir rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Ya, maksudnya kepada Nabi SAW. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Maksudnya di sini dalam ayat ini rahmat kenabian, ya, rahmat itu kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adau bihi walau radduhu ila rasuli wa ila adau bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'allahul ladina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumul syaitona illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahuinya dari mereka, maksudnya dari Rasulullah dan ulil amri, kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan atau kalian mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Jadi kalau kita lihat di dalam dua ayat ini, orang kafir, ahli kitab dan musyrikin, ya, kaum musyrikin itu tidak menginginkan suatu kebaikan diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Allah. Namun Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya. Maksudnya di sini rahmat kenabian, dan Allah mempunyai karunia yang besar, ya. Dzul fadlil azim. Jadi tadi juga Teh Leni sampaikan, fadl itu bisa diartikan juga karunia. Teman Mara, dimanapun Anda berada dan juga pemirsa Mara TV, kebaikan milik Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi kita yang tidak kebagian, ya, yang tidak terpilih, kenapa mesti ngiri, ya, mesti hasad. Nah, itu kehendak Allah, Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah memilih seseorang? Karena orang itu memiliki kriteria yang baik, ya, yang seperti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak punya hak untuk mengiri ataupun untuk tidak menyenangi, ya, karena itu adalah ketentuan Allah semata. Teman Mara, dimanapun Anda berada, ya. Jadi anugerah itu dari Allah. Karunia itu dari Allah. Tetapi suka datang pada kita melalui siapa yang dikehendakinya juga, ya. Makanya tatkala kita punya kebutuhan pada seorang minta tolong dan orang itu tidak bisa menolong kita, kita tidak usah marah, ya. Karena Allah tidak meridhoi kita mendapat satu kebaikan itu melalui seseorang tadi, kayak gitu. Ari karunia-Nya mah dari Allah. Tapi sampai kepada kita itu katakan saja melalui seseorang gitu, ya, seperti itu. Terus juga dalam ayat berikutnya, yaitu dari surat An-Nisa ayat 83, yang artinya apabila datang pada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan,
mereka lalu menyiarkannya. Ya, jadi orang yang membenci kita, orang munafik, apapun ya yang menimpa kita itu disebarluaskan informasinya kayak gitu. Itu jangankan pada zaman Rasul ya, pada zaman sekarang juga ada yang seperti begitu. Apalagi sekarang media telekomunikasi sudah demikian maju. Kita tuh mau mengunduh berita mudah zaman sekarang. Apalagi ada para penyebar berita tadi. Kadang-kadang hoax ya, ditambahin, dikurangin kayak gitu. Nah, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja. Ya, dalam artian kadang-kadang kita mendapat suatu informasi ya tanpa cek and recheck gitu ya. Tanpa melihat apakah berita ini benar. Apakah cuma hoax saja kayak gitu. Ya, tetapi orang yang hatinya jernih, biasanya tuh kalau berita itu negatif gitu ya, enggak langsung diterima kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu tabayun dulu. Seperti begitu. Nah, tadi dinyatakan ya, dan kalau mereka menyerahkannya pada Rasul dan ulil amri di antara mereka, itu pemimpin di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya. Ya. Nah, di sini dinyatakan bahwa Allah itulah yang pemilik gitu ya. Katakan saja karunia. Karena kalau tidak karena karunia dari dan rahmat Allah pada kalian, kita semuanya akan bingung ya, confused kayak gitu. Ini mana benar, mana salah, kayak gitu. Nah, makanya Allah sendiri menyatakan tatkala datang informasi tabayun dulu, terutama dari orang nih yang disebut fasik ya. Fasik itu bukan saja fasik dalam artian katakan dia melaksanakan keterangan agama tapi tidak melaksanakannya, tapi fasik itu dikatakan juga pada orang yang kurang luas akal pikirannya. Seperti dalam surat Al-Hujurat, idja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ieu mah jelema teh sok ngaco misalnya gitu ya, atau pelupa, atau kadang-kadang satu berita itu digoreng demikian rupa ya. Nah, itu harus tabayun dulu gitu. Sehingga kalau tidak gitu ya, kita akan mengikuti langkah-langkah syaitan seperti tadi dinyatakan gitu ya. Nah, teman Mara, kemudian Allah itu memiliki asma Dzul Ma'arij, yaitu pemilik tempat-tempat naik ya. Terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 3, Minallahi dzil ma'arij, dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik gitu ya. Bisa diartikan ini tempat naik malaikat ke langit gitu ya. Kemudian teman Mara, kita berbicara tentang goib. Goib itu sesuatu yang tidak nampak. Bisa terhalang waktu, bisa terhalang benda, ya, bisa juga terhalang sesuatu. Itu goib. Kalau terhalang waktu, ya kita dah semuanya akan ke sana. Walaupun kalau ditanya kapan sih, cuma Allah yang tahu.
Di mana sih tempatnya kalau orang berbicara alam barzah, alam akhirat? Jangankan kita ya, para rasul juga nggak tahu di mana kayak gitu. Nah itu disebut alam goib. Karena goibnya, kadang-kadang orang bikin cerita macam-macam dan aneh-aneh. Sehingga kalau informasi tentang hari akhirat, tentang alam kubur, kita akan mengunduh informasi dari Allah dan Rasulnya saja. Karena kita mah nggak tahu ya, paling-paling juga ngarang-ngarang kayak gitu. Nah, teman Mara, kalau kita bicara goib dalam artian terhalang benda ya sesuatu, apa yang ada di balik tembok ini kita tidak tahu. Misalnya ada orang datang, siapa yang datang itu kita tidak tahu. Kecuali kalau dia bersuara dan kita sudah kenal dekat, wah ini mah suara si Anu nih. Gitu. Tapi kekeh orangnya mah nggak kelihatan. Terhalang jarak waktu seperti tadi. Tentang akhirat, surga, neraka, alam kubur ya kita tidak tahu. Kemudian juga tidak tahu sejam yang akan datang. Ini waktu nih yang menghalangi. Apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu ya. Apakah sejam yang akan datang itu kita akan mendapat rezeki besar? Atau ada sesuatu yang membuat hati kita katakan saja kayak roller coaster gitu, deg-deg blas? Kita tidak tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui yang gaib. Oleh karena itu, Allah memiliki asma alamul ghuyub, Maha mengetahui alam gaib. Kelak di dalam surat Al-Maidah ayat 109, para rasul ini akan dikumpulkan oleh Allah. Dan Allah bertanya kepada mereka. Teteh baca ya ayatnya. Yauma yajma'ullahu rasula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Kemudian juga di dalam surat At-Taubah ayat 78 Allah berfirman, annama ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum ya. Wa annallaha alamul ghuyub. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Jadi kalau Teteh sampaikan tadi gaib itu ini gitu ya. Nah, sesuatu yang di belakang kita terhalang jarak ya. Kita tidak tahu orang ngomong-ngomongin kita yang negatif. Ada istilah sekarang membunuh karakter seseorang. Padahal orang itu baik ya. Karena barangkali ya ada interest lain, mungkin interest persaingan, politik dan sebagainya, maka terdapat apa yang disebut pembantaian atau pembunuhan karakter gitu. Nah, firman Allah ketika mereka berbisik, ketika mereka katakan saja ucapan atau perkataan rahasia gitu. Allah Maha mengetahui. Dia mah yang ngomongnya asal bebas-bebas aja kayak gitu ya. Maaf kalau istilah bahasa Sunda mah rasa maneh gitu. Padahal Allah itu Maha mengetahui akan segala yang gaib. Kita dijelek-jelekin ya.
dikata-katakan hal atau dikata-kata dengan kata-kata yang menyakitkan hati, tapi kita nggak tahu kan. Ya, digosipin cenah barudak ayeuna mah, ya. Kita kan nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Seperti begitu. Makanya jangan merasa bebas-bebas lah kayak gitu. Getar hati saja Allah Maha tahu. Kita sering tertipu ya oleh orang. Wah, kalau di depan mah manis-manis, muji-muji dan sebagainya. Kita tidak tahu apa isi hatinya. Tapi Allah Maha tahu. Kayak gitu. Ya udah, jangan dipikirin. Kadang-kadang kita sakit hati ya. Aduh, kok orang tuh keterlaluan banget kayak gitu. Mentang-mentang di belakang saya nggak ada yang ngebantah. Disebarkannya berita hoax ya. Hoax itu kan berita bohong ya. Hoax itu disebarkan tentang dia. Kita nangis. Sok pikir, dia mah seneng. Nggak usah nangis. Ya. Kita bisa katakan saja mengklarifikasi. Namun di atas segalanya Allah lah yang Maha tahu. Ya, seperti juga ketika nanti para rasul itu dikumpulkan. Nanti kapan ini? Pada hari akhir, hari kiamat nanti. Allah bertanya kepada para rasul, gimana tuh kaum-kaummu menjawab ajakanmu? Maka para rasul menjawab, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, dan Allah itu Maha tahu hal-hal yang gaib. Kayak gitu. Bisa saja kan seperti orang munafik ya, disampaikan oleh para rasul itu misalnya ajakan, kebenaran dan sebagainya. Di depan dia mengangguk-anggukkan kepala. Dia mengatakan iya, ya, tetapi hatinya menyimpang, tidak seperti itu. Teman Mara dan pemirsa Mara TV, dengan demikian kita tuh harus hati-hati ya, karena Allah selalu memonitor kita. CCTV Allah itu sangat canggih. Yang mengetahui bukan saja gerak fisik ini, gerak hati, gerak pikiran, Allah Maha tahu. Nah, makanya kalau orang-orang yang disebut ulil albab, ya, orang Sunda mah nyebutnya ahli mituturan, orang yang akalnya bersih, cerdas, ya tahu ya bahwa kelakuan ini katakan saja berakibat baik atau kelakuan ini berakibat buruk. Walaupun untuk dunia ya saya begitu mencari kebaikan untuk dunia saja, untuk dunia saya, tetapi apa akibatnya? Ya, jadi orang yang pikirannya luas ya dan cerdas akan berpikir sampai ke situ. Kemudian kita lanjutkan dengan Al-Qadir, yaitu yang Maha Penguasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 gitu. Allah menggambarkan ya atau pemisalan ini kepada orang-orang munafik. Yakadul barqu yakhtafu absorohum kullama ado alahum masyaufi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absorihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kilat menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu.
Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi pemisilannya ini, kalau umat Islam mendapat kemenangan pada waktu itu ya, waktu Rasulullah SAW, mereka itu bersama-sama dengan orang yang beriman. Tatkala orang yang beriman mendapat katakan saja ujian, cobaan, ya, wah, mereka tuh diam, nggak ngikut-ngikut ya seperti begitu. Tapi kalau ada piuntungan, mereka itu berjalan gitu bareng dengan umat Islam gitu ya. Nah, kelakuan seperti itu, bila Allah menghendaki, la dhahaba bisam'ihim, Allah akan menghilangkan atau melenyapkan pendengaran mereka gitu ya. Wa absorihim, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Teman Mara dan pemirsa Mara TV dimanapun Anda berada, keyakinan akan Allah Maha Kuasa ini harus terhunjam kuat di dalam diri kita. Ya. Kita manusia memang terbatas, tapi Allah Maha Kuasa, ya. Ini harus terhunjam kuat di dalam kesadaran kita, biar kita tidak putus asa. Salah satu gambaran di dalam surat Ali Imran ayat 26. Ini biasanya doa ini ya, tapi tidak memakai kul ya, dari Allahumma saja. Biasanya ini rame ya, doa ini dibaca kalau ada pil-pil. Pil apa? Bukan pil obat, pilihan. Pilkada ya. Kemudian juga pileg, pilihan anggota legislatif, kepala daerah ya. Malah sampai pemilihan kepala desa juga ya. Memang minta tuh harus ke Allah. Bunyi doa, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u wa tanzi'u mulka minman tasa' tu'izzu man tasa'u wa tudillu man tasa' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ya Allah, malikal mulki, yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulka man tasa'u, engkau berikan kerajaan atau kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Ya. Wa tanzi'u mulka mimman tasa, dan engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Ya. Tu'izzu man tasa wa tudillu man tasa, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmulah kekuasaan atau di tanganmulah segala kebajikan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi tatkala kita yakin akan kekuasaan Allah, kadang-kadang kita berada pada satu kondisi yang lemah misalnya. Tapi bila Allah menghendaki, ya, Allah maha kuasa untuk merubah suatu situasi. Makanya hunjamkanlah keyakinan ini di pusat
kesadaran kita. Biar tatkala kita mendapat musibah, mendapat ujian, mendapat cobaan, ya, Allah yang Maha Kuasa akan menolong kita. Ala kulli syai'in qadir. Dan skenario Allah itu ya itulah yang paling baik, ya. Kalau dibandingkan dengan usaha manusia itu terbatas, ya. Tapi Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau akan segala sesuatu itu Maha Kuasa. Makanya punten ini, ada seorang, bukan seseorang, seorang orang-orang lah, karena lebih dari satu. Luar biasa sekali itu. Itu kesenangannya, ya, merapat pada penguasa. Atau kalau dia bekerja, ya, itu kepada orang yang memiliki posisi di perusahaannya. Nah, kenapa? Bukan tidak boleh, ya, kita kena kudu, atau apalagi kalau dalam pekerjaan. Tetapi kenapa Anda tidak ingin lebih dekat kepada Allah? Ya, dekatlah kepada Allah. Merapatlah kepada Allah. Ini mah bukan. Kalau lihat pejabat ya, sampai pernah menyatakan, dalam acara memang masjid itu, di masjid pada waktu kalau bulan Ramadan ada tarawih keliling, ya, kayak gitu. Itu biasanya diumumkan, nanti ada Pak Bupati yang akan ikut untuk sholat tarawih di sini dan juga untuk menyampaikan bantuan lah, seperti itu. Sampai dia itu bicara pada orang-orang, saya duduk dekat pejabat tersebut. Saya duduk di sebelah kanannya, nyasarila kita udah bapak-bapak. Ingat pada Buya Hamka, ya, kalau Anda ingin selalu dekat dengan beliau, katanya, kenapa Anda tidak jadi pesuruhnya saja? Itu kan lebih dekat. Nah, sejauh mana sih kekuasaan manusia dibandingkan dengan kekuasaan Allah? Kenapa kalau dengan yang punya kuasa di dunia ini, apakah itu dalam tingkat desa, ya, kecamatan misalnya, kabupaten, provinsi, malah negara, Anda ingin dekat. Tetapi kenapa Anda tidak ingin lebih dekat kepada pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang di situ ada jaminan kalau Anda mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala cegahannya, Anda dimuliakan oleh Allah. Lain ya dengan tadi, ikut iring-iringan kayak gitu, ngiring-ngiring gitulah. Beda kan dengan Allah. Bukan artinya kita tidak boleh kenal. Rasulullah SAW juga menyuruh kepada kita, laisa minna man lam yuwafir kabirona walam yarham sogirona. Bukan golonganku yang tidak menghormati yang lebih tua. Bisa tua usia, tua dari nasab, tua dalam artian jabatan, ya harus kita hormati. Tapi tidak artinya, katakan saja kita sampai merendahkan harkat kita, itu tidak. Ya, kepada yang lebih rendah dari kita, usia, nasab, pengetahuan, mungkin itu murid kita, ya, jabatan, itu harus sayang, sabda Nabi SAW.
Nah, ini Allah yang Maha Kuasa. Duh, kalau berbicara kuasa Allah itu luar biasa sekali. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, ya, maka Allah berfirman kun, maka jadilah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian juga Allah itu memiliki asma Al-Qahir. Al-Qahir itu Maha Pemaksa. Allah bisa memaksa, kalau kata Abu Nuwas dulu, zaman Harun ar-Rasyid. Coba Abu Nuwas, kau itu kan banyak ilmu gitu ya, bijaksana. Allah lagi apa sekarang? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang katakan saja memancing gitu ya, menggelincirkan Abu Nuwas. Kata Abu Nuwas, tolong Paduka turun dulu dari singgasana, duduk di sini dan saya akan duduk di singgasana Anda. Nah, kata Abu Nuwas, Allah yang Maha Pemaksa menurunkan seorang khalifah Harun ar-Rasyid untuk duduk di kursi biasa dan mengangkat Abu Nuwas untuk duduk di singgasana khalifah. Ya. Jadi kalau kita mesti nangis, Allah memaksa kita dengan apa aja. Memaksa orang untuk sedih, memaksa orang untuk gembira, untuk bahagia, untuk segala sesuatu. Allah itu Maha memaksa. Makanya teman Mara ya, orang Sunda mengatakan pati jodoh bagja cilaka itu yang menentukan Allah. Ya. Kalau itu jodoh kita, walaupun gimana jadi. Dan kalau itu katakan saja rezeki kita, walaupun katakan saja kata Luqmanul Hakim, ya, terselip di gumpalan mega, itu akan datang kepada kita. Kita harus percaya ya bahwa Allah itu Maha Pemaksa. Dipaksa ku Allah kayak gitu, ya. Nah, banyak hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti begitu, ya. Orang harus senang, orang yang lagi sehat, ya, kuat, perkasa, mesti sakit. Ya, sakitnya itu malah misalnya dia nggak bisa apa-apa lagi. Sekarang banyak yang stroke kan, seperti itu. Kenapa? Ya ditakdirkan, dipaksa oleh Allah. Ya, seperti itu. Nah, seperti kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadota hatta idza jaa ahadakumul mautu tawafathu rusuluna wahum la yufarritun. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, dia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Jadi Allah yang punya kekuasaan, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa di atas hamba-hambanya. Bila seseorang harus meninggal, ya, dalam ayat ini dinyatakan, ya, diutuslah kepada kita nih malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian salah seorang di antara kalian,
ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Jadi kalau kita berbicara seperti itu, mana kuasa kita? Kita hanya berikhtiar dan berusaha, tetapi yang menakdirkan adalah Allah. Makanya ulama mengatakan kita manusia berjuang di dalam takdir. Seperti begitu. Teman Mara, ini kadang-kadang kita merasakan bahwa hidup ini rasanya mau kemana kita berlindung, mau kemana kita bergantung. Tolong, Anda mau bergantung pada siapa? Selama itu yang namanya makhluk. Saya mah bergantung kepada orang tua, karena orang tua saya kaya. Itu namanya manusia, dibatasi usianya oleh Allah. Kalau meninggal bagaimana? Tapi hartanya banyak, nggak kurang-kurangnya. Orang yang mewariskan hartanya banyak kepada putra-putrinya, pada ahli warisnya. Kalau Allah menakdirkan harus habis, ya habis. Seperti begitu. Jangan menyandarkan diri kepada sesuatu yang fana, yang tidak kekal, yang akan rusak. Bersandarlah kepada Allah saja. Dalam artian begini, kita berikhtiar dan berusaha, tetapi mental state kita, saya berlindung kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Dan saya yakin Allah yang memberikan rizki, Allah yang menentukan segalanya, Allah yang maha pelindung. Teman Mara, itu yang Teteh sampaikan, Teteh ucapkan. Syukron kepada semuanya. Sane sukronya, sukron. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah dapat bersilaturahim teman Mara maupun pemirsa Mara TV. Semoga silaturahim kita diberkahi Allah. Dan sebelum Teh Leni undur pamit, kita memohon kehadirat Allah. Rabbana yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampuni ya Allah segala dosa, kesalahan, kelalaian, dan kehilafan kami. Engkaulah lautan ampunan, lagi maha pengasih. Terangi ya Allah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang solih dan solihat, yang taat kepadamu dan taat kepada Rasul-Mu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala mara bahaya, dari bencana, dari fitnah, dari musibah, dari wabah, dan dari segala macam penyakit. Saudara-saudara kami ada yang sedang menderita sakit ya Allah. Anugerahilah kesembuhan, berilah mereka kesabaran dalam menanggung sakitnya, dan berilah mereka keluasan rizki untuk biaya pengobatannya. Di antara kami juga ada yang susah, semoga Engkau tolong. Ada yang kekurangan, semoga Engkau cukupi. Ada yang masih sendiri ya Allah, semoga Engkau beri pasangan hidup yang solih atau solihat, yang bertanggung jawab. Rabbana, lancarkan segala urusan kami dan sukseskanlah. Tatkala Engkau beri kepada kami kebahagiaan, kegembiraan, dan kelebihan rizki, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Dan tatkala Engkau beri ujian kepada kami, di mana kami harus menangis, atau semata-mata kami merasa sakit hati, semasa-masa kami sakit hati, anugerahi kami kesabaran. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dan bersabar, yang kami rajut berjalin kelindan dalam kehidupan ini. Rabbana, Engkaulah tempat kami berlindung, bernaung, dan bergantung. Kabulkan permohonan kami ya Allah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teleni mohon pamit ya. Ilaliko ma'assalama fi amanillah. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.